Ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Pak Kabak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore dan mudah-mudahan Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan sehat selalu dan sukses beserta jajarannya ya. Amin. Ya. Oke Pak Kabak, kita pengen ngobrol dan ini insya Allah nanti akan kita siarkan kepada seluruh keluarga besar Kemenak Magetan, sehingga paling tidak nanti ini menjadi semacam tuntunan di antara kita semuanya, menjadi guide kita sebagai seorang ASN. Ke depan kita harus bagaimana sebagai seorang ASN Kemenak, sekaligus kemungkinan besar bagaimana kita harus membranding Kemenak yang tadi disampaikan Pak Kabak itu adalah rumah kita bersama. Oke Pak Kabak, ada pertanyaan mungkin atau pernyataan dari Pak Kabak, singkat saja. Kira-kira setelah tadi ya sekilas mengetahui kondisi di Kemenak Magetan, sekali lagi mungkin apa sih yang menjadi catatan utama dari Kemenak Magetan ini sehingga nanti kami ke depan akan jauh lebih bagus lagi. Tentu yang pertama saya bangga dan saya mengapresiasi dengan Kementerian Agama Kabupaten Magetan ini. Setelah saya masuk tadi, setelah saya melihat tentu banyak hal yang membanggakan. Dari awal saya masuk begitu bisa memanage SDM yang ada, begitu bisa memanage kawan-kawan yang ada. Kemudian setelah saya juga melihat beberapa tampilan PTSP dan cara menerima tamu dan seterusnya itu juga tentu sangat membanggakan. Terakhir saya masuk ke ruang ini, podcast ini. Nah, ini menjadi tren sekarang. Kemenak Kabupaten Magetan mungkin sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ini kan tidak berada di jantung kota provinsi, tetapi bisa memanage sedemikian rupa begitu. Ada podcast yang memang menjadi ikon milenial sekarang. Ini menurut saya luar biasa dan perlu diapresiasi. Nah, maka sekali lagi saya bangga terhadap Kementerian Agama Kabupaten Magetan. Mungkin sebagai tambahan informasi saja untuk Pak Kabak. Jadi pada prinsipnya awal kita membuat podcast ini bukan dalam posisi untuk gagah-gagahan, tetapi kita menyambung narasi besar dari Bapak Menteri Agama, satu digitalisasi pelayanan publik dan revitalisasi KUA dan lain sebagainya, maka kami menangkap mungkin salah satu wahana yang bisa menyebar, salah satu wahana yang bisa menjadi jembatan untuk memberikan informasi tentang Kemenak kepada masyarakat itu adalah salah satunya lewat podcast. Itu sekedar informasi tambahan. Dan alhamdulillah Pak Kabak, jadi podcast ini kegiatannya dijadwal oleh tim khusus, ada jadwal khusus rutin. Jadi mungkin narasumbernya nanti mulai dari Kepala Kantor, Kasubag, Kasih, Kepala KUA, penyuluh, pengawas, sehingga kita berharap satu minggu itu paling tidak 2 kali tampil. Ini harapan kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan, menjelaskan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Oke, yang kedua Pak Kabak, salah satu yang menjadi misi besar dari Gusmen hari ini itu adalah khususnya di tahun 2022 adalah tahun toleransi. Kira-kira mungkin harapan dari Bapak Kabak terkait dengan misi besar dari Gusmen ini, bagaimana kita bisa mensukseskan tahun 2022 ini betul-betul menjadi tahun toleransi yang ada di Indonesia. Baik. Sebelum masuk ke situ, saya ingin menyampaikan bahwa podcast ini memang sangat penting. Nah,
orang di luar hanya tahu Kementerian Agama itu paling hanya ngurusi pendidikan, paling betul. hanya ngurusi pondok pesantren, pondok pesantren, orang nikah dan seterusnya. Padahal di Kementerian Agama itu hampir semua aspek kehidupan masyarakat itu diurusi. Nah, ini memang perlu dipublish, memang perlu disampaikan. Tentu melalui media ini sangat efektif, podcast ini. Maka orang di luar sana akan mengerti dan paham, tahulah bahwa Kementerian Agama ini ternyata tidak hanya mengurusi satu aspek tertentu saja. Sebagai contoh misalnya sekarang ini terkait dengan pelaksanaan haji. Ini perlu dipublish kepada masyarakat. Masyarakat ini kan sedang bertanya-tanya apakah haji sekarang ini bisa berangkat atau tidak. Terus bagaimana antisipasinya dan seterusnya. Nah, ini perlu dipublish kepada masyarakat agar masyarakat tahu. Maka penting adanya podcast ini. Kemudian terkait dengan program besar Gusmin, menteri kita, menteri agama kita, begitu. Nah, Indonesia ini sebenarnya negara yang sangat toleran dibandingkan dengan negara-negara lain. Adalah tempat yang sangat toleran, dan ini memang sudah berlangsung lama. Jadi memang karakter masyarakat Indonesia itu agamis tetapi toleran. Tidak hanya sekedar agamis tetapi juga toleran, atau dibalik, tidak hanya toleran tetapi agamis. Ini karakter masyarakat Indonesia. Nah, tetapi akhir-akhir ini ada hanya segelintir orang yang berusaha mencederai toleransi itu. Oleh karena itu, Pak Menteri dalam hal ini menekankan bahwa perlu ketegasan. Bahwa tahun 2022 ini harus ditegaskan kembali bahwa kita ini adalah negara yang sangat toleran, negara yang penuh toleransi. Maka dari itu ini harus diterjemahkan oleh seluruh jajaran Kementerian Agama. Bagaimana Kementerian Agama itu bisa menjadi payung terhadap toleransi ini. Nah, saya melihat Kabupaten Magetan, Kementerian Agama ini sudah banyak mengarah seperti itu. Oleh karena itu terus ini disupport, terus ini didorong agar Kabupaten Pacitan, Magetan. Kabupaten Magetan nampak bahwa toleransinya memang sangat diacungi jempol. Ini yang terakhir mungkin Pak Kabak, mumpung kita bersua. Dan saya yakin ketika nanti yang menyampaikan itu adalah Pak Kabak, yang itu adalah orang Kanwil, yang saya yakin mungkin orang itu asumsinya, wah ini adalah pasti suara yang sangat otoritasnya sangat otoritatif untuk berbicara masalah di Kementerian Agama. Masalah haji dan umroh Pak Kabak. Ini masyarakat kita hari ini jujur, tadi meskipun sudah disampaikan sekelas oleh Pak Kabak, masih tanya-tanya gitu. Kira-kira satu, Pak Kepala, Pak Takin, ini bisa nggak kita berangkat umroh, Pak? Nanti tahun 2022 ini kira-kira jadi nggak hajinya? Lah ini mumpung ini Pak Kabak hadir, ini kesempatan yang emas untuk bisa menjelaskan kepada masyarakat khususnya yang di Magetan. Monggo. Jadi pemerintah sekarang ini sedang mengusahakan pemberangkatan umroh, dan program pemerintah sekarang kunjungan kemarin Dirjen Haji dan Umroh bersama Komisi 8 DPR RI itu menyampaikan bahwa umroh sekarang tidak lagi one gate, tetapi akan dibuka di gate-gate lain. Alhamdulillah. Gitu. Ini informasi luar biasa ini Bapak. Nah, terkait dengan pelaksanaan haji di 2002 ini, umroh itu akan menjadi barometer nanti. Sejauh mana pelaksanaan umroh itu bisa dilaksanakan. Nah,
itu menjadi barometer untuk bisa tidaknya pelaksanaan haji tahun 2022. Mudah-mudahan ya 2022 ini bisa berangkat lah. Tentu asumsinya umroh. Mari harus kita sukseskan. Oke, kata kuncinya di situ, betul. Oke. Gitu. Jadi ini ada informasi baru dan saya yakin setelah ini nanti akan kita share ke masyarakat, Pak Kabak, karena ini nanti kita masukkan ke YouTube, sehingga paling tidak sekali lagi masyarakat itu satu tidak diombang-ambingkan oleh mohon maaf di masyarakat itu kadang ada yang ngomong udahlah daftar lewat biro saya. Tambah sekian, besok berangkat. Ya berangkat kemana kita nggak tahu. Lah makanya ini kesempatan yang luar biasa dan harapan kita sekali lagi ini menegaskan bahwasanya Kementerian Agama sebagai leading sektor kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan ibadah haji dan umroh, insya Allah juga akan secara maksimal. Sekali lagi akan secara maksimal memaksimalkan potensi umroh ini sebagai menjadi barometer untuk kegiatan perhajian tahun 2022. Oke, saya rasa itu Pak Kabak gitu ya. Singkat sekali lagi matur suwun sangat sama-sama atas kesempatannya dan kita berharap ini adalah awal langkah kita bareng-bareng khususnya yang kami di Magetan untuk meneruskan langkah-langkah berikutnya khususnya kaitannya dengan doa restu, arahan, bimbingan untuk kita nanti sukses di penilaian tahap kedua dan tahap ketiga kaitannya dengan ZI WBK. Saya rasa itu Pak Kabak. Oke. Matur suwun sangat sekali lagi. Sama-sama. Mudah-mudahan kita semua ASN di Kemenak Magetan diberi kesuksesan. Amin. Juga sehat semua. Amin. Baik, terima kasih. Sama-sama Pak Kabak. Oke, demikian segenap pemirsa yang ada dimanapun. Barusan kita mendengarkan arahan, kemudian mungkin informasi-informasi yang luar biasa up to date dari beliau, dari Bapak Kepala Bagian Tata Usaha pada kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, dan semoga sekali lagi ini informasi sangat bermanfaat untuk kita semua. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.